Episode 29. Sesuai rencana tadi malam, setelah sarapan, Ilo akan mengantar kami ke pusat pengawasan lorong berpindah untuk menemukan jalan pulang. Ini sepertinya bukan ide yang baik, Ra. Ala pelan. Saat kami disuruh menunggu di ruang tengah, O sedang bersiap mengambil tas sekolahnya. Sang ibu ikut mengantarnya ke sekolah. Tidak akan ada yang bisa membantu kita di pusat pengawasan lorong itu. Saat mereka bertanya detail, jelas kita tidak bisa menjelaskan bahwa kita datang dari dunia berbeda. Semaju apapun teknologi dunia ini, itu tetap saja penjelasan tidak masuk akal. Bagaimana kalau mereka menganggap kita berbahaya? Menangkap kita? Aku sebenarnya sependapat dengan Ali. Tapi apa yang bisa kami lakukan? Mereka hanya berpikir kita datang dari kota lain atau tempat lain. Tersesat. Sesederhana itu. Ali bergumam. Setidaknya keluarga ini baik dan ramah. Aku percaya Ilo tidak akan mengantar kita ke tempat jahat. Sally berkata pelan. Sejak tadi malam, Sally menerima apapun solusinya, sepanjang bisa membuat kami pulang layak untuk dicoba. Keberadaan bangku belajar, novel, flash disk, dan benda-benda milikku yang ditemukan di kamar O dengan sendirinya memastikan kami berada di dunia lain, seperti penjelasan Ali tadi malam. Tapi, Sally juga benar. Keluarga ini baik kepada kami. O terlihat lucu, ibunya ramah dan cantik. Lebih cocok menjadi model terkenal dan Ilo. Selain baik, masih terlihat muda, tampan. Sepertinya bukan sekedar desainer pakaian biasa. O bernyanyi-nyanyi riang, keluar dari kamar membawa tas sekolahnya. Jangan berlari di rumah, O, tegur sang ibu diiringi senyum. Kalian sudah siap? Tanya Ilo. Yang keluar dari ruang kerjanya dengan membawa tas. Aku mengangguk. Baik, mari kita berangkat. Ilo menekan tombol di pergelangan tangannya. Sebuah lubang muncul di depan kami. Awalnya kecil, kemudian membesar setinggi orang dewasa. Pinggirnya berputar-putar seperti gumpalan awan hitam. O melompat lebih dulu, disusul ibunya. Kami bertiga ikut masuk. Terakhir di belakang, Ilo melangkah. Lubang hitam itu mengecil lalu lenyap. Kami berada dalam kegelapan selama beberapa detik. Kemudian muncul titik cahaya kecil, membesar membentuk lubang besar. Kami bisa melangkah keluar. Selamat datang di stasiun sentral. Ilo tertawa melihat wajah bingung kami. Aku kira pertama-tama kami akan menuju sekolah O. Ternyata tidak. Ini bukan sekolah. Ini ruangan besar yang megah. Mirip stasiun kereta. Tapi berkali-kali lebih canggih daripada stasiun kereta paling modern di dunia kami berasal. Belasan jalur kereta, puluhan kapsul berlalu lalang. Seperti mengambang di rel. Datang dan pergi. Jalur-jalur itu tidak hanya horizontal tapi juga vertikal, ke segala arah. Tidak ada yang masuk. Ada yang masuk ke dalam tanah, menyamping, bahkan ke atas. Masuk ke dalam lorong, ada banyak sekali arah jalur. Ruangan megah itu terlihat terang. Lantainya terbuat dari pualam terbaik. Dindingnya cemerlang. Di langit-langit tergantung belasan lampu kristal mewah. Orang-orang berlalu lalang terlihat sibuk. Naik, turun, berpindah jalur. Hamparan lantai stasiun dipadati kesibukan pagi. Kalian sepertinya tidak pernah melihat stasiun kereta. Ilo menepuk bahu Ali si jenius sampai ternganga menyaksikan stasiun. Kami tidak lewat lubang berpindah menuju sekolah O. Aku bertanya.
Di kota ini, lubang berpindah hanya digunakan untuk transportasi di atas, tidak di bawah. Di dalam tanah, kami menggunakan cara lama yang lebih mengasihkan, dengan kapsul kereta. Ini di dalam tanah? Aku bertanya bingung. Seluruh kegiatan kota memang ada di dalam tanah. Kami tidak mau merusak hutan, sungai, apapun yang ada di permukaan. Itulah kenapa rumah-rumah dibangun di atas yang tinggi puluhan meter. Sedangkan gedung-gedung perkotaan, pusat perbelanjaan, dan sekolah diletakkan di dalam tanah. Tenang saja, ini persis seperti di atas permukaan, sirkulasi udara, cahaya, semuanya sama. Bahkan, kamu tidak akan menyadari sedang berada ratusan meter di bawah tanah, di dalam batuan keras. Satu-satunya perkantoran yang berada di atas tanah adalah Tower Komite Kota, atau disebut juga Tower Sentral, yang berada di atas. Menara dengan banyak cabang bangunan yang kalian lihat tadi malam. Salah satu kapsul merapat di dekat kami. Ayo kita naik, kapsulnya sudah datang. Ilo melangkah. Pintu kapsul terbuka. Masuk lebih dulu. Kapsul itu tidak berbeda dengan satu gerbong kereta api berukuran kecil. Ada belasan kursi di dalamnya. Sebagian sudah diisi penumpang lain. Dinding kapsul yang menjadi layar televisi menampilkan informasi perjalanan dan siaran. Ali menatap sekitar tak henti-hentinya. Dia tidak peduli orang lain memperhatikannya. Aku sempat khawatir melihat kelakuan Ali, apalagi beberapa orang di dekat kami tiba-tiba berdiri. Anak-anak remaja memakai seragam. Mereka terlihat berseru-seru antusias. Mereka mengeluarkan buku mendekati bangku kami. Apa yang akan mereka lakukan? Aku menyikut Ali agar bertingkah lebih normal. Kalian harus terbiasa dengan hal ini. Justru V yang berbisik-bisik, menahan tawa. Anak-anak remaja seumuran kami itu menyapa Ilo. Tentu saja, bukan menyapa Ali. Satu-satunya yang berseru senang. Mereka mengulurkan buku bersampul kulit masing-masing. Aku segera tahu apa yang sedang terjadi. Di layar televisi terlihat tayangan. Mungkin itu sebuah iklan. Wajah Ilo tampak close up memenuhi layar. Tersenyum memamerkan koleksi pakaian terbaru. Ilo desainer pakaian paling terkemuka. Dia melakukan revolusi besar-besaran dengan teknologi yang ditemukannya. Dia selebritas. Tidak kalah terkenalnya dibanding pesohor lain di kota ini. Tapi begitulah. Di rumah dia tetap ayah yang kadang membosankan bagi O. Faye tertawa lagi. Bahkan kalian bertiga tidak kenal Ilo, bukan? Sepertinya dari tempat kalian datang, Ilo tidak dikenal siapapun. Padahal Ilo selalu menyombongkan diri terkenal di mana-mana. Aku ikut tertawa. Lebih karena lihatlah. Anak-anak remaja itu masih berseru-seru saat buku mereka ditandatangani. Saling menunjukkan buku. Wajah seolah histeris. Lantas kembali ke bangku masing-masing. Mereka persis teman remajaku di sekolah yang melihat artis idola atau penyanyi boyband dari Korea. Apa yang terjadi? Sally bertanya di sebelahku. Gue Yowun. Aku menjawab sekenanya. Teringat beberapa hari lalu di dunia kami. Sally mengatakan kalimat itu saat Ali tiba-tiba datang ingin mengerjakan PR mengarang bersama. Ali tidak mendengarkan kalimatku. Dia masih sibuk memperhatikan, terpesona menatap buku-buku yang dibawa penumpang berseragam. Tadi, saat menandatangani buku penggemarnya, Ilo hanya mengguratnya dengan ujung jari. Tulisannya muncul sendiri di atas kertas. Itu jelas lebih menarik bagi si jenius ini. Kapsul yang kami naiki terus melesat cepat di atas dalam jalur kereta. Di luar tidak terlihat apa-apa, tapi sepertinya kami masuk semakin dalam. Kamu tahu, Ra? Aku lebih suka menggunakan kapsul ini dibandingkan orang berpindah.
Ilo yang selesai melayani penggemarnya kembali mengajakku bercakap-cakap. Lebih konvensional, lebih seperti desain baju yang kubuat, tapi lebih nyaman dan aman. Sistem lorong berpindah itu menggunakan energi yang terlalu boros. Kelak kalau insinyur kami menemukan cara berpindah di atas dengan teknologi lebih murah, tanpa harus membuat jalan di hutan, jembatan, dan sebagainya yang bisa merusak, mungkin kami akan menyingkirkan sistem lorong berpindah. Aku hanya diam mendengarkan. Setelah beberapa menit melesat, kapsul itu terlihat berhenti. Oh dan ibunya berdiri. Kita sudah tiba di sekolah O, Ilu menjelaskan. Ayo ucapkan selamat tinggal kepada ayah dan kakak-kakak. Vim tersenyum. O meloncat riang. Dia memeluk Ilo, kemudian menyalami kami bertiga mengucapkan salam. Lantas, turun dari kapsul. Semoga kalian segera bisa pulang ke rumah. Orang tua kalian pasti sudah cemas sekali. Faye menyalami kami. Terima kasih banyak, aku berkata sopan. Kami bertiga ikut berdiri, mengantar hingga pintu kapsul. Salam buat orang tua kalian ya, jangan sungkan mampir lagi jika berada di kota ini. Rumah kami selalu terbuka hangat untuk kalian. Faye memelukku untuk terakhir kalinya sebelum melangkah turun menyusul O. Aku mengangguk. Aku tidak akan percaya kami berada di dalam tanah jika Ilo tidak bilang begitu. Dari pintu kapsul yang terbuka, sebuah bangunan sekolah terlihat. Beberapa kapsul lain merapat dari banyak jalur. Anak-anak sekolah berlompatan turun. Beberapa ditemani orang tua mereka. Halamannya luas, dengan rumput terpangkas rapi. Beberapa pohon tumbuh tinggi. Oh sudah berlari-lari riang melintasi gerbang menyapa teman-temannya, meninggalkan ibunya yang masih melambaikan tangan kepada kami. Pintu kapsul menutup perlahan. Kapsul kembali melesat. Masih ada 2 pemberhentian berikutnya. Anak-anak remaja berseragam itu turun. Juga penumpang lain. Menyisakan kami berempat ketika layar televisi mendadak berganti siaran. Sepertinya itu sebuah breaking news. Ilo menatap layar dengan seksama. Sally memegang tanganku. Ali juga berhenti memperhatikan layar, ikut menatap dinding kapsul. Sally dan Ali boleh jadi tidak tahu apa yang sedang disampaikan pembawa acara, tapi mereka dengan segera mengerti berita itu. Sebuah tiang raksasa tiba terlihat menimpa bagian hutan. Lantas di sebelahnya 2 bangunan besar berbentuk balon tergeletak hancur bersama potongan tiang, menghantam lebih banyak pohon lagi. Tidak ada yang bisa memastikan apa dan dari mana benda ini berasal. Petugas komite kota sedang melakukan pemeriksaan tertutup. Yang bisa dipastikan, belasan pohon rusak. 2 pohon roboh berada saat benda ini muncul begitu saja. Tidak ada korban jiwa. 2 rumah dilaporkan dalam keadaan kosong saat kejadian. Ini jelas bukan masalah teknis. Lorong berpindah lagi. Ilo di sebelahku menghela nafas. Ini sesuatu yang besar. Aku, Sally, dan Ali terdiam. Ilo juga hanya diam mematung beberapa saat setelah siaran tersebut. Dia mengusap wajah, lantas bangkit berdiri, menekan tombol-tombol di dinding kapsul. Anak-anak, kita tidak jadi menuju pusat pengawasan lubang berpindah. Ilo menggeleng. Aku akan memasukkan tujuan baru kita. Aku bingung. Kemana? Anak-anak, Ilo masih berdiri. Tidak menjawab pertanyaanku. Dia menatap kami bergantian saat dengan tatapan serius. Sementara di luar kapsul melakukan manuver melengkung. Berbelok arah dengan mulus. Sebenarnya dari mana kalian berasal? Aku mendongak, menatap wajah Ilo. Dia bertanya apa? Ali berbisik. Aku menahan napas. Kalian tahu? Istriku mungkin benar ketika berkali-kali
bilang aku terlalu banyak berimajinasi karena pekerjaan ini. Tetapi ada banyak hal yang kita imajinasikan nyata, seperti pakaian. Sejauh apapun imajinasi kita, itu nyata, menjadi sesuatu yang bisa disentuh. Sejak tadi malam aku memikirkan situasi ini. Buku aneh itu, dengan huruf-huruf yang aneh, pakaian yang kalian kenakan saat ditemukan di kamar anak kami, bukankah ada tulisan huruf yang sama? Terlalu banyak hal yang tidak bisa dijelaskan. Kalian tidak tersesat dari tempat biasa. Dari mana kalian berasal? Wajah Ilo terlihat serius sekali, meski ekspresi wajahnya yang baik tidak hilang. Aku berhitung, apakah akan menjawab atau tidak. Aku menoleh ke arah Sally dan Ali, yang tidak mengerti apa yang kami bicarakan. Aku menggigit bibir. Baiklah, meski ini boleh jadi tidak masuk akal dan aku membuat Ilo tertawa, aku akan menjawab. Suaraku bergetar. Kami juga tidak tahu. Mungkin saja kami berasal dari dunia yang berbeda, dunia lain. Mengatakan kalimat itu saja sudah terasa aneh. Dunia lain. Apalagi berharap reaksi orang saat mendengarnya. Tapi Ilo tidak tertawa, mengernyit atau reaksi sejenisnya. Dia hanya terdiam, ikut menahan napas, berusaha mencerna kalimatku. Juga benda-benda yang menghantam dua tiang rumah itu. Aku mengangguk. Itu datang dari dunia kami. Aku yang mengirimnya ke sini. Benda-benda di kamar O? Iya. Juga buku itu, milikku. Benda-benda aneh yang ada di kamar O itu milikku. Kapsul itu lengang sejenak, menyisakan desingnya melaju melewati lorong. Astaga. Ilo akhirnya menghembuskan napas, menatapku lamat-lamat. Sungguh tak bisa dipercaya. Bagaimana kalian bisa masuk ke kota ini? Dunia ini maksudku. Kami masuk lewat buku PR matematikaku. Aku menjawab pelan. Buku PR matematika? Ilo memastikan dia tidak salah mendengar. Aku meminta Ali mengeluarkan buku itu. Menyerahkannya pada Ilo. Ilo menelan ludah, menerima buku PR matematikaku. Ini sama seperti buku lainnya, tidak ada yang berbeda. Ilo memeriksa buku bersampul gambar bulan sabit, membuka sembarang halaman, lantas menggurat sesuatu di atasnya. Seharusnya seperti buku-buku remaja yang tadi meminta tanda tangan, kertasnya bisa ditulisi dengan teknologi ujung jari pengganti ballpoint. Buku PR matematikaku sebaliknya, tidak. Bekas guratan, jemari Ilo hanya mengeluarkan sinar sejenak. Kemudian pudar bersama letupan air. Ilo berseru, melangkah mundur. Tangannya gemetar kesakitan seperti habis disetrum sesuatu. Wajahnya pucat. Aku sepertinya keliru. Buku ini jelas tidak seperti buku yang lain. Aku tidak tahu apa bedanya. Tapi, aku tahu siapa yang bisa menjawab banyak pertanyaan. Ilo mengembalikan buku PR matematikaku. Menatap kami bergantian. Baik, anak-anak. Semoga tujuan baru kita bisa menjelaskan banyak hal. Kapsul kereta itu terus melesat cepat.